Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Sip, oke. Saya sedang di kampus soalnya. Oke. Sebentar. Oke, baik. Hari ini kita bicara gas. Ya. Kita bicara gas. Sebelum itu kita lihat ini kita dulu si rencana perkuliahan yang kemarin saya bagikan. Sebentar. Oke, sebentar. Stay. Silakan ngisi daftar hadir dulu ya. Yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi. Oke, sekarang kita lihat. Oke, jadi hari ini di tanggal 22 Februari 2021, ini adalah pertemuan kita yang ke-10, dikurangi 1 dengan hari libur gitu ya. Ini hari libur. Oke. Nah, jadi totalnya sampai akhir kuliah Anda di tanggal 7 Mei, itu kita punya 14 minggu pertemuan. Kalau kita lihat ada beberapa libur. Ini tanggal 11 Maret itu libur nasional, 12 Maret itu cuti bersama. Jadi ada cuti bersama dan libur nasional. Kemudian di tanggal 2 April juga seperti itu, ada libur nasional gitu ya. Karena di Jumat nggak ada cuti bersama gitu ya. Jadi liburnya cuma Jumat. Oke, kemudian untuk kuis. Kuis itu direncanakan di minggu kelima ini. Saya sudah dengar keputusannya bahwa kuis akan dilaksanakan pada jam ini. Pada jam perkuliahan, yaitu hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Jadi kuis akan dilaksanakan skemanya sama seperti Anda latihan kemarin, modelnya sama seperti itu. Sistem yang dipakai juga sama. Jadi kita akan coba sekali lagi latihan di sistem yang kemarin sebelum Anda kuis gitu ya. Jadi kuis itu dilaksanakan tanggal 5 Maret 2021 pada jam kuliah hari Jumat gitu ya. Jadi jam kuliah. Oke, materinya apa saja? Materinya yang di awal nih. Saya kasih di keterangan. Ini bahan kuisnya dari awal sampai stoikiometri. Jadi gas, termokimia dan termodinamika itu diberikannya di ujian 1 nanti. Kalau ujian biasanya kita laksanakan di hari Sabtu, jadi tidak di hari kuliah pastinya, di hari Sabtu saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan kalau ada. Itu berarti udah fix nggak ada esai ini ya Pak yang harus scan gitu ya Pak? Yang esai upload jawaban nggak ada. Jadi sudah dipastikan tidak akan ada esai yang upload jawaban. Kalaupun ada esai, modelnya esai isian singkat. Jadi bukan upload jawaban. Mengenai skemanya, apakah harus hidup kamera dan lain sebagainya, saya belum tahu. Gitu ya. Intinya harapan kita Anda tidak melakukan kecurangan, itu aja sih. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita ke sini sebentar. Kimia
dasar. Sorry. Nggak ada sih. Oke, link kimia dasar. Kegiatan kimia. Kegiatan kimia. Molekul. Oke, sabar sebentar. Kenapa melambat dia? Kenapa jadi lambat ya? Oke. Oke. Kita akan bicara ini, sifat-sifat gas. Materi ini juga sudah di-share di Teams, bisa Anda lihat sendiri gitu ya. Jadi di bagian setelah stoikiometri kita bicara gas, apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sistem gas itu apa sih, gitu ya. Mulai dari udara, sifat fisik gas, unit satuan tekanan. Sebagian besar untuk materi gas ini mungkin sudah pernah Anda dapatkan di fisika. Karena ini sebagian besar adalah fenomena fisik, gitu ya. Jadi banyak juga dibahas di fisika. Kemudian kita bicara tentang hukum-hukum yang terkait dengan sifat gas, ada Charles, Boyle, Avogadro, dan hukum gas ideal. Kemudian tekanan parsial gas untuk sistem campuran yang nantinya berhubungan dengan hukum Dalton. Kemudian stoikiometri berbasis sistem gas pada keadaan STP, standar temperatur dan pressure, temperatur dan tekanan standar. Kemudian menjelaskan perbedaan gas ideal dan gas nyata, dan makna dari persamaan gas nyata. Yang ini berhubungan dengan persamaan van der Waals mengenai gas nyata. Nanti akan muncul variabel atau konstanta sih, konstanta A dan B, yang merupakan koreksi dari gaya antar partikel atau interaksi gasnya dan ukuran. Jadi secara batasan materi tidak terlalu banyak, gitu ya. Oke, kita lihat nih sifat gas. Apa saja yang dipelajari? Sifat-sifat dan hukum, kemudian menerapkan hukum gas dan hukum Dalton pada perhitungan. Ada sedikit tentang teori kinetik yang itu nanti bisa menjelaskan hukum-hukum yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian menganalisa sifat gas berdasarkan nilai persamaan, nilai parameter persamaan gas nyata. Jadi mungkin hal yang baru, sedikit yang baru adalah mengenai gas nyata sebenarnya. Oke. Gas merupakan salah satu dari fasa yang sering kita gunakan dalam suatu reaksi. Selain gas ada solid, padatan, ada liquid, cairan. Selain itu juga ada aqueous, larutan dengan pelarut air. Yang berbeda dari gas adalah salah satunya adalah memiliki gesekan fisik yang kecil. Hal ini disebabkan oleh jarak antar partikel yang sangat jauh. Jadi
yang membedakan kapan mereka menjadi padat, kapan mereka menjadi liquid, cair, kapan mereka menjadi gas, itu adalah jarak antar partikel. Ketika jarak antar partikel mereka dekat, maka wujud padat yang akan terbentuk. Ketika semakin menjauh, cairan. Ketika sangat jauh, maka mereka menjadi gas. Kemudian gas ini dapat dikompresi dan diekspansi. Artinya volumenya bisa berubah, tergantung tekanan yang diberikan. Baik tekanan yang diberikan oleh luar sistem, lingkungan gitu kan ya, atau tekanan yang dihasilkan oleh gaya tolak-menolak dalam partikel itu sendiri. Ya. Mendesak tekanan, jadi bisa memberikan tekanan, melawan tekanan luar. Dan tekanan ini bergantung pada jumlah gas yang mengisi ruang. Jadi tekanan ini sebenarnya adalah gaya, gitu kan ya, gaya persatuan luas. Oke, yang bisa memberi tekanan pada suatu permukaan luas, yang bisa memberikan gaya pada permukaan luas, itu adalah partikelnya, gasnya. Jadi semakin banyak gas, maka dia akan memberikan gaya yang lebih banyak. Sehingga tekanan akan sebanding dengan jumlah zat. Kemudian karakteristik gas yang lain adalah mengisi seluruh ruangan. Jadi gas ini memiliki gerakan acak, sehingga dia akan terus bergerak dan memenuhi semua ruangan. Jadi tidak akan ada bagian yang kosong yang tidak dilewati oleh gas. Kemudian bercampur dengan bebas, hal ini yang menyebabkan udara itu kita sebut sebagai larutan. Larutan yang fasanya bukan cairan gitu ya. Jadi udara itu adalah larutan, yaitu campuran yang homogen. Kemudian tekanannya naik dan turun mengikuti perubahan temperatur. Kenapa seperti itu nanti kita bahas selanjutnya. Sifat fisik dari gas bisa dinyatakan oleh beberapa parameter atau besaran. Yang pertama adalah tekanan. Kita lambangkan dengan huruf P besar. Kemudian volume. V besar, temperatur atau suhu, huruf T besar, dan jumlah zat. Jumlah zat ini satuannya adalah mol, gitu ya, lambangnya M. Nah, tekanan adalah gaya persatuan luas. Alat pengukur tekanan kita sebut barometer. Nah, barometer itu bisa dibuat secara sederhana menggunakan pipa kapiler. Jadi pipa atau pipa kapiler itu seperti tabung reaksi tapi ukurannya kecil gitu ya. Diameternya kecil. Panjangnya 80, 90 berapapun gitu ya. Jangan terlalu besar pastinya. Kemudian dia dibalikkan, dipasang terbalik, kemudian dicelupkan ke dalam wadah yang berisi raksa. Maka pada tekanan normal atau kita sebut 1 atmosfer, maka raksa tersebut akan naik setinggi 760 mm atau 776 cm. Nah, pada tekanan 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Artinya dia akan naik sebanyak 76 cm, cairannya raksa. Kenapa raksanya bisa naik? Karena ada tekanan dari luar, tekanan udara. Sehingga tekanan akan mendorong raksa, raksanya naik setinggi 760 mm. Apakah bisa lebih? Bisa. Tergantung tekanan di luar. Kalau tekanannya besar di luar, maka ketinggiannya bisa lebih dari 760 mm. Kalau tekanannya lebih rendah, maka tingginya tidak akan mencapai 760 mm. Nah, satuan ini banyak. Kalau di SI, satuan internasional, tekanan itu diberi satuan Pascal. 1 atmosfer itu setara 101 kilopascal. Jadi 101.000 Pascal. Satuan tekanan lainnya adalah 1 atm itu 1,013 bar. Jadi 1 atm itu mirip seperti 1 bar. 1 atm itu 760 mm Hg atau sama dengan 760 torricelli, gitu ya. Jadi ini beberapa satuan yang akan Anda gunakan. Tidak perlu dihafal, kalau nanti memang dibutuhkan, kita akan berikan kepada Anda saat ujian. Ya. Oke. Nah, kalau tadi barometer, ada namanya alat yang kita sebut manometer.
Kalau manometer itu digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam ruang. Kalau barometer itu di udara terbuka gitu ya. Nah, kalau manometer dalam ruang tertentu. Kalau Anda lihat ada gas di dalamnya, di bagian yang bulat, kemudian di luarnya dibiarkan terbuka. Kemudian di antara mereka diberikan raksa. Kalau tinggi mereka sama, maka tekanan gas di sini akan sama dengan tekanan luar. Kalau ada perbedaan ketinggian, maka akan muncul perbedaan antara tekanan gas dengan tekanan di luar. Tekanan atmosfer. Perbedaan itu, kita lihat kalau lebih tinggi di bagian kanannya, maka selisih itu, nah, tekanan gas lebih besar daripada PATM, sehingga dia akan mendorong lebih kuat, sehingga ini akan naik. Maka P gas adalah PATM ditambah PHG. PHG itu adalah ketinggiannya, gitu ya. 700 misalnya naiknya 10 mm, ya udah 10 mm Hg gitu ya, tinggal dikonversi. Kalau sebaliknya, maka yang besar adalah tekanan luar atmosfer lebih besar daripada tekanan gas. Tekanan gasnya lebih kecil, bisa kita hitung. Ini adalah alatnya sederhana yang menggunakan manometer, tapi penggunaan raksa itu sudah terbatas sekarang, gitu ya. Jadi raksa itu tidak bebas seperti awal-awal ditemukannya barometer dan manometer. Bahkan raksa juga banyak digunakan untuk termometer. Jadi termometer itu dulunya pakai raksa, banyak pakai raksa. Tapi sekarang raksanya sudah diganti. Jadi kalau Anda lihat termometer batangan seperti itu, kemudian warna dalamnya merah, itu adalah alkohol yang diberi warna. Tapi kalau Anda lihat dalamnya warnanya silver, nah kalau silver itu raksa. Kalau termometer yang isinya raksa pecah, itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena raksa itu bisa masuk melalui pori-pori tubuh kita. Nah, itu hati-hati. Kalau raksa bocor, kalau di lab kami pernah, sudah lama sekali, raksa itu pecah. Itu jadi masalah besar. Dan lab itu ditutup hampir 1 mingguan untuk mencari butiran-butiran raksa yang tercecer kemana-mana. Karena itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Nah, hukum-hukum gas. Hukum-hukum gas ini nggak banyak. Yang pertama adalah Boyle. Boyle itu mengamati, dia mempelajari hubungan antara tekanan dan volume pada temperatur tetap dan jumlah mol tetap. Boyle melihat bahwa pada temperatur dan tekanan jumlah mol tetap, jumlah zat tetap, P berbanding terbalik dengan volume. P dikali V sama dengan konstan, sehingga P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Jadi berbanding terbalik. Kalau P-nya, kalau volumenya tinggi, tekanannya tinggi, maka volumenya kecil. Sebaliknya, kalau volumenya tinggi, tekanannya kecil. Itu untuk jumlah zat dan temperatur yang sama. Jadi P dikali V sama dengan konstan. Jadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Charles melihat hubungan antara volume dan temperatur pada tekanan dan jumlah zat tetap. Maka pada tekanan dan jumlah zat tetap, V akan sebanding dengan T. Artinya jika volumenya besar, maka temperaturnya tinggi. Jadi V per T sama dengan konstan, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Jadi kalau Anda lihat yang sebelumnya, nah, yang sebelumnya, jadi kalau kita lihat bahwa ketika Boyle menyatakan bahwa P itu gitu ya berbanding terbalik, berbanding itu gini ya. Ya intinya P itu sama dengan dia berbanding terbalik dengan volume. Jadi ya P berbanding terbalik dengan volume, sehingga
P dikali V sama dengan konstanta. Maka muncullah P1 V1 sama dengan P2 V2. Maka P1 V1, P2 V2 sama dengan K, ini digabungkan menjadi itu. Gitu ya. P1 sama dengan P1 V1 sama dengan P2 V2. Kemudian Charles melihat hubungan bahwa volume dan temperatur itu ya sebanding. Jadi kalau volume dan temperatur itu mereka sebanding. Jadi V per T sama dengan konstan, ini V1 T1, V2 T2 sama dengan konstan. Ini digabung jadi V1 T1 sama dengan V2 T2. Ini hanya berlaku jika temperatur dan molnya tetap. Dan ini hanya berlaku jika tekanan dan molnya tetap. Setelah Charles, Gay-Lussac mempelajari hubungan P dan T pada volume dan mol yang tetap. Sama seperti volume, bahwa sama seperti hukum Charles, bahwa tekanan itu akan sebanding dengan temperatur. Tekanan akan menjadi besar ya, ketika temperaturnya tinggi. Jadi berbanding lurus juga. Jadi Gay-Lussac menyatakan yang ketiga bahwa P itu sebanding dengan T. Sehingga P1 per T1 sama dengan konstan, P2 per T2 sama dengan konstan, sehingga P1 per T1 akan sama dengan P2 per T2. Ini hanya berlaku pada volume dan mol yang tetap. Selalu seperti itu. Nah, kalau kita gabung dari hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac, maka dapatlah hukum seperti ini. Hukum gabungan di mana kalau ketiga ini kita gabungkan, bahwa ringkasannya menjadi ketiga itu tadi kita gabungkan, maka kita akan punya P V per T konstan. Jika ini P1 V1 per T1, P2 V2 per T2, ya. Ini hanya berlaku jika Anda akan lihat yang selalu tetap adalah molnya. Jadi ini berlaku jika N-nya tetap. Jadi jumlah orangnya dalam ruangan tersebut tidak bertambah. Jadi kita tidak boleh menambah orang dalam ruangan. Ini aplikasinya. Gas anestetik biasanya diberikan kepada pasien ketika temperatur ruang 20 derajat Celcius dan temperatur tubuh pasien 30 derajat Celcius. Perubahan apa yang terjadi pada gas anestetik dengan volume 1,6 liter bila tekanan dan massa adalah tetap? Oke. Nah, yang penting adalah walau ini perbandingan, volume yang kita gunakan harus liter, tekanan atmosfer, dan yang sering salah adalah di temperatur. Oke. Di soal biasanya diberikan dalam bentuk Celcius. Ya. Tapi untuk menggunakan hukum Charles, Boyle, Gay-Lussac, gitu ya, kita harus merubah temperatur menjadi Kelvin, di mana 20 derajat Celcius itu adalah 293 Kelvin, bukan 293 derajat Kelvin. Jadi kalau Celcius punya derajat, kalau Kelvin tidak. Jadi Kelvin ya K saja. Kalau Celcius ada derajatnya, derajat Celcius. Jadi yang rumus ini sederhana. Yang sering membuat orang salah adalah mereka lupa mengkonversi satuan dari temperaturnya. Jadi biasanya Anda ada saja yang menulis 20 derajat Celcius di sini, dan di sini ditulisnya 30 derajat Celcius. Padahal Anda harus merubah dia menjadi Kelvin. Ya. Sehingga
kita punya logika bahwa ini 20 gitu ya. Tekanannya sekian. Ketika temperaturnya naik, tekanan volumenya sekian. Kalau temperaturnya naik, maka volumenya akan bertambah. Jawabannya bertambah. Jadi kalau Anda hitung kemudian volumenya tidak bertambah, berarti ada masalah di hitungan kita. Gitu ya. Stoikiometri reaksi gas. Stoikiometri reaksi gas sederhana, sangat sederhana. Bahwa ada prinsip Avogadro, hipotesis. Bila reaksi antar gas, catatannya di sini antar gas. Artinya semua fasanya harus gas. Ya. Antar gas itu artinya semua fasanya harus gas. Pada P dan T tetap, maka perbandingan volume setara dengan perbandingan mol. Dan mol ini akan setara dengan perbandingan koefisien. Gitu ya. Jadi kalau ini 1, ini 2, maka ini 1 mol, 2 mol, ini 1 volume, 1 liter, 2 liter. Jadi koefisien itu tidak hanya menunjukkan perbandingan mol, tapi juga dia bisa menunjukkan perbandingan volume. Syaratnya adalah semua fasanya harus gas. Jadi ya, fasanya harus gas. Kalau di massa itu stoikiometri massa, kita tahu istilah massa molar. Massa molar itu adalah massa 1 mol dan nilainya akan berbeda untuk unsur yang berbeda, gitu ya. Jadi massa molar adalah massa 1 mol dan nilainya akan berbeda jika unsurnya berbeda. Kalau untuk stoikiometri gas, kita akan kenal istilah volume molar. Volume molar adalah volume 1 mol. Gitu ya. Dan nilainya akan identik untuk semua gas bila diukur pada P dan T yang sama. Jadi berbeda dengan massa molar yang nilainya berbeda tergantung unsurnya. Kalau volume molar itu akan selalu sama untuk semua gas. Pada P dan T yang sama. Pada kondisi standar STP, yaitu 1 atm dan 0 derajat Celcius, volume 1 mol gas adalah 22,4 liter. Oke. Selalu seperti ini. Mau gasnya apapun, mau gasnya nitrogen, oksigen, hidrogen, helium, argon, gitu ya. Selama 1 atm, 0 derajat Celcius, 1 mol, maka volumenya selalu 22,4. Gitu ya. Selalu 22,4. Ini adalah contoh soal berapa liter N2 yang akan dihasilkan pada 1 atm 25 derajat Celcius dari dekomposisi 150 NaN3. Yang pertama kita buat reaksinya. Natrium nitrida. Ya. Terurai menjadi natrium dan nitrogen. Kita bisa punya mol ini. 150 dibagi 65. Kita dapat mol ini. Yang ditanya adalah mol N2. Ini 3, koefisiennya ini 2. Ini dari sini ke sini akan dapat mol NaN3. 3/2 ini akan dapat mol N2. Oke. Kita dapat molnya nanti, gitu ya. Yang bagian ini menunjukkan perbandingan. Bagian sini tadi kita sudah dapat mol N2. Bagian sini menunjukkan perbandingan bahwa 1 mol itu 22,4 liter. Gitu ya. Maka kita akan dapatkan sekian untuk sekian mol ini liternya sekian. Tapi ingat nilai ini berlaku untuk STP. Standar, temperatur, dan pressure. Temperaturnya 0 derajat Celcius, pressure-nya 1 atm. Yang ditanya adalah 1 atm 25 derajat Celcius. Maka dari volume ini, kita gunakan hukum Charles.
V1 per T1 akan sama dengan V2 per T2. T2-nya adalah 298, T1-nya 273. 273 itu adalah 0 derajat Celcius. Ya. 298 itu adalah 25 derajat Celcius. V1-nya adalah ini, 77 volt. Maka kita dapat 84,6 liter. Jadi untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, Anda harus tahu stoikiometri ini, dan Anda bisa tahu dari volume molar. Oke. Baru kita sampai ke hukum gas ideal. Ini adalah hukum gas yang sudah lama Anda gunakan, gitu ya. Kalau saya tanya, mungkin sebagian besar Anda sudah tahu bahwa hukum gas ideal adalah PV sama dengan nRT. Maka PV per T sama dengan konstan. Dari hukum Avogadro kita tahu bahwa PV per T sama dengan N dikali R, maka kita bisa tahu R-nya. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Ketika tekanannya 1, gitu ya. Temperaturnya 273, molnya 1, volume molar itu selalu nilainya 22,4. Maka dari situ kita bisa tahu nilai R-nya berapa. Gas dikatakan ideal bila mematuhi hukum gas ideal pada semua rentang T, P, V, dan N. Kenyataannya, gas ideal itu hampir tidak ada. Terus kenapa kita pelajari, gitu kan ya? Tujuannya adalah menyederhanakan apa yang kita miliki. Jadi kalau kita langsung mulai dengan menggunakan persamaan gas nyata, maka akan rumit. Banyak variabel yang harus diperhitungkan. Jadi untuk menyederhanakan itu, maka gas ideal dipelajari. Gas ideal ini hanya terjadi pada suhu yang sangat rendah dan tekanan yang sangat rendah. Gitu ya. Nanti kita lihat di endingnya. Nah, ini penentuan nilai R, bahwa pada keadaan STP, tekanannya 1 atm, temperaturnya 273 Kelvin, volumenya selalu 22,4 liter, molnya 1 mol, sehingga R-nya akan didapat 0,082057 liter atmosfer per mol Kelvin. Jadi itu adalah nilai R. Anda akan memiliki beberapa nilai R, mulai dari 0,082, ada 8,314. Nilai itu bisa dipakai tergantung konteks rumusan yang Anda pakai, gitu kan ya. Kalau Anda mencari tekanan sama volume, berarti kita pakai R yang 0,082. Tapi kalau Anda mencari nilai yang hubungannya dengan energi, maka kita pakai 8,314 Joule. Ya. Jadi memang tergantung apa yang ingin kita cari. Nah, ini soal yang tadi. Asumsinya kita udah tahu, kalau tadi sebelumnya kita nggak tahu hukum gas ideal. Kalau kita udah tahu hukum gas ideal, maka pekerjaannya jadi lebih sederhana. Ya. Maka langsung saja PV sama dengan nRT, kita udah dapat molnya sekian 3, gitu ya. Tinggal masukin N, R-nya punya, T-nya punya 1 atm. Maka kita dapat 84,6. Nilai itu akan sama dengan yang ini tadi, gitu kan ya, 84,6. Jadi hukum gas ideal akan mempermudah pekerjaan kita. Contoh aplikasi lain dari hukum gas ideal, silakan dilihat terlebih dahulu. Oke, dalam satu percobaan di lab, labu bundar 250 ml digunakan untuk mengumpulkan gas hasil dari suatu reaksi. Tentukan berapa gram natrium karbonat solid padatan yang diperlukan untuk memperoleh gas karbon dioksida dalam jumlah yang cukup untuk mengisi labu pada tekanan 738 torr
dan 23 derajat Celcius. Oke, soal seperti ini adalah soal yang menuntut Anda untuk menghitung beberapa kali. Ya. Jadi, Anda akan mendapatkan beberapa kali pembulatan. Oke. Kalau nanti saat ujian muncul soal seperti ini, tenang saja, soal ujiannya dibuat, pilihan gandanya dibuat, ataupun isian singkatnya dibuat dengan memperhitungkan kesalahan pembulatan. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Oke, yang pertama kita buat reaksinya seperti ini. Na2CO3 tambah HCl. Oke. Menghasilkan NaCl tambah CO2 gas dan H2O liquid. Untuk menggunakan hukum gas ideal, rumus gas ideal, maka Anda harus pastikan semua satuannya benar. Tekanan itu satuannya harus atmosfer, volume itu harus liter, N itu harus mol, T itu harus Kelvin. Maka tekanan yang 738 torr Anda ubah ke ATM. 1 ATM itu 760. Maka kalau Anda punya 738 itu nggak sampai 1 ATM. Maka 0,97. Ini mili, ubah jadi liter, 0,25. Maka jumlah gas CO2 yang dihasilkan, molnya, PV dibagi RT, dapat sekian mol. Anda lihat, ini koefisiennya 1, ini juga 1. Maka mol CO2 akan sama dengan mol Na2CO3. Dapat molnya, Anda kali dengan massa molarnya. Massa molarnya 106 gram. Maka Anda akan dapat 1,06 gram natrium karbonat. Jadi tahapannya tidak terlalu rumit. Dan rumusnya juga cuma kali bagi. Ya. Nah, hukum selanjutnya adalah hukum... Ya, silakan. Maaf, itu berarti saya harus tahu dulu ya Pak, itunya apa namanya, reaksi apa yang akan menghasilkan CO2 dari Na2CO3 itu ya Pak? Bisa. Karena Na2CO3 itu bisa dihasilkan CO2. Jadi kita kasih gini deh. Jadi soalnya kan di soal cuman dikasih clue ada 2 zat itu aja kan. Oke, benar. Tadi saya juga mikir nggak ada HCl. Harus tahu ini dulu. Nah, misalnya saya punya ini nih, CO3 itu atau Na2CO3. Untuk menghasilkan ini menghasilkan gas CO2 dari garam karbonatnya, caranya ada 2. Yang pertama adalah tambah asam. Maka Anda akan hasilkan ion Ca2+ gitu ya, tambah H2O, ini 2, ya. Na+, H2. Yang pertama reaksikan dengan asam. Jadi kalau Anda punya garam karbonat, ditambahkan asam, maka akan dihasilkan gas karbon dioksida. Cara kedua adalah dipanaskan. Dipanaskan tanpa menggunakan oksigen. Dalam artian dia dipanaskan ya, bukan dibakar. Jadi tolong bedakan antara dipanaskan dan dibakar. Kalau dia dipanaskan, dia akan berubah menjadi oksidanya dan CO2. Reaksi manapun yang Anda gunakan, mol ini akan selalu sama dengan mol ini. Kenapa? Karena C-nya 1, C-nya 1, ini C-nya 1, C-nya 1. Kok ini sih? Ini maksudnya. Ya. Jadi sama aja sebenarnya. Mau dikasih asam, apakah langsung mau dipanaskan gitu ya? Itu bisa dua-duanya dilakukan. Dua-duanya akan menghasilkan CO2 dengan mol yang sama dengan apa yang dipanaskan atau dengan apa yang diberikan asam.
Kira-kira seperti itu, Lingga. Jadi tadi saya juga melihat soalnya, saya rasa nggak usah ditambah asam juga masih oke sih. Cuma karena soalnya sudah dikasih asam, oke lah, nggak ada masalah. Oh, berarti setidaknya kita udah tahu dulu ya Pak, kira-kira perbandingan molnya bakal berapa dulu, biar Ya, bisa dihitung sisanya kan Pak. benar. Oke, oke. Oke, Oke Pak, makasih Pak. siap. Yang lain silakan. Oke, tidak ada. Oke, hukum Dalton. Hukum Dalton untuk tekanan parsial. Pertama, Dalton yang di sini bukan bicara tentang atom gitu ya, bukan bicara tentang teori atom, tapi dia bicara tentang gas. Bedanya apa? Hukum Dalton di sini menyatakan bahwa campuran gas yang tidak saling bereaksi, jadi syaratnya adalah gas tersebut tidak saling bereaksi. Tekanan total adalah jumlah tekanan parsial dari masing-masing gasnya. Jadi, hukum Dalton itu mensyaratkan jika dalam suatu wadah ya, ada gas A, gas B, dan gas C, di mana gas A, B, dan C itu tidak saling bereaksi, maka tekanan total wadah tersebut adalah penjumlahan tekanan parsialnya. Parsial itu part bagian gitu ya, jadi tekanan masing-masing. Tekanan parsial A, tekanan parsial B, tekanan parsial C. Dijumlahkan saja. Itu yang akan menjadi tekanan total. P total adalah PA, PB, PC, dan selanjutnya. Kemudian kalau kita ubah mereka menjadi menggunakan hukum gas ideal, maka kita akan dapatkan P total adalah mol total dikali RT per V. Kenapa bisa seperti itu? Ingat, kalau gas menempati suatu ruang, maka yang menjadi volumenya, volume gas di sini adalah volume ruangnya. Jadi volume A, volume B, volume C itu akan sama. Ya. Nanti kalau Anda belajar lebih lagi, volume itu banyak jenisnya. Untuk tekanan ada volume tereduksi dan lain sebagainya. Cuma balik lagi, ini hanya kimia dasar, kita tidak akan sampai di sana. Ya. Jadi volume gas A, B, dan C akan sama, yaitu sama dengan volume ruangnya. Sehingga rumus Dalton, hukum Dalton bisa seperti ini. Di mana P total adalah mol total dikali R dikali T per volume ruang. Contohnya seperti ini. Gas helium, He, dan oksigen O2 digunakan sebagai campuran gas untuk tangki penyelam scuba. Untuk tujuan penyelamatan tertentu, 46 liter helium dan 12 liter oksigen pada 25 derajat Celcius dan 1 atm dipompa ke dalam tangki dengan volume 5 liter. Tentukan tekanan parsial setiap gas dan tekanan total dalam tangki tersebut. Maka kita bisa pakai ini. Hukum Boyle. Nah, maka dia 9,2. Oke, yang ini 1 atm, 12 liter, 12 liter, 5 liter, ke 2,4. Oke, jadi ini dimasukkan ke dalam wadah 5 liter. Oke, awalnya tekanannya 1, maka pada wadah yang 5 liter, tekanannya akan membesar. Tekanan totalnya berapa? Jumlahkan saja. Syaratnya adalah helium dan oksigen tidak akan bereaksi. Helium itu gas ideal, gas mulia, maka dia tidak akan bereaksi dengan oksigen. Salah satu impact atau akibat dari hukum Dalton adalah munculnya fraksi mol. Fraksi mol itu adalah fraksi. Fraksi itu bagian. Fraksi mol A, jadi bagian mol A itu adalah didefinisikan sebagai mol A dibagi mol total. Mol totalnya bisa siapa saja, tergantung. Ya. Pada V dan T tetap, maka V per RT sama dengan konstan. Maka campuran gas, kalau Anda lihat, ini tekanan
gas ini Na itu dirubah menjadi PA dikali V per RT. Ini juga sama semua. Kalau RT-nya kita coret semua, sisanya seperti ini. Maka fraksi mol A itu sama dengan PA per P total. Jadi kalau yang ini, kalau tadi bahwa PA itu adalah Na RT per volume gitu ya. P total itu sama dengan N total RT per volume. Oke. Kalau saya mau buat PA per PT itu sama dengan Na RT per volume dibagi NT RT per volume. Kalau ini kita coret semua, maka PA per PT sama dengan mol A per mol total, di mana ini akan sama dengan fraksi mol A. Fraksi mol A adalah mol A dibagi mol total. Ingat, kalau saya punya wadah, ada A, B, C tadi, maka fraksi mol A adalah Na per Na, Nb, Nc. Fraksi mol B sama Nb, Na, Nb, Nc. Xc juga sama, Nc dibagi Na, Nb, Nc. Kalau ini saya gabungkan, maka fraksi mol A, fraksi mol B, fraksi mol C itu sama dengan 1. Jadi fraksi mol itu nilainya selalu antara lebih besar, X itu nilainya selalu lebih besar dari 0 dan kecil dari 1. Itu untuk campuran gitu ya. Jadi nilainya pasti 0 komaan semua. Karena mereka adalah pecahan, gitu kan ya. Ini 1/5 misalnya, ini 1/2, ini 1/5, ini 2/5, ini juga 2/5 bisa, gitu kan ya. Totalnya adalah 1. Selalu seperti itu. Jadi fraksi mol A adalah mol A per mol total, di mana sama juga dengan tekanan A dibagi tekanan total. Contoh ini sebanyak 250 mm tanah CH4 punya temperatur dan tekanan bereaksi dengan dicampur dengan 750 ml propan C3H8 punya tekanan, punya temperatur, kemudian sama-sama dimasukkan ke dalam tangki 10 liter. Tentukan fraksinya. Oke. Anda bisa lakukan seperti ini. 0,138 Anda cari tekanannya, Anda cari tekanan masing-masing gitu ya. Kemudian Anda bagi tekanannya, atau Anda mau cari molnya dulu. Misalnya nih, Anda cari molnya. Maka N-metan adalah PV dibagi RT. Ya. P-nya ada 0,55. Volumenya ada 0,25 liter, ininya ada 0,082, temperaturnya ada 275 tambah 35 ya. 275 tambah 273 tambah 35 berapa tuh? 273 298 ya? Kok 25? 308. Gitu ya. Ini nanti dapat molnya. Dapat mol ini. 0,55 bagi kali 0,25. 0,55 kali 0,25. Ini 5,44 kali 10 pangkat min 3 mol. Yang propan juga sama. 750, tekanannya 1,5. 1,5, 0,75, 0,082, 308.
1,5 kali 0,75 0,045 mol. Kalau fraksi mol metan 5,44 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5,44 kali 10 pangkat min 3 tambah 0,045 5,44 pangkat min 3 dibagi 3. Jawabannya sekitar 0,109. Sama nggak? Ya, oke lah. 110. Ya, oke lah. Dibulatkan lagi gitu ya. Mirip. Jadi mau pakai mol, Anda mau cari pakai mol seperti ini, atau mau cari pakai tekanan seperti itu, seperti yang ini gitu ya, itu sama saja, diperbolehkan. Nggak ada yang dilarang, dan dua-duanya boleh gitu ya. Kalau Anda mau nyoba satu, terus mau nyoba satu lagi, biar memastikan jawaban, ingin buktiin bahwa dua-duanya sama, itu silakan, nggak ada masalah. Ini contoh lain. Ada tabung gas, ada N2, ada propan, ada CO2. Tentukan tekanan gas total dan tekanan parsial CO2. Maka yang paling mudah adalah tekanan total, kita bisa pakai ini. Kalau tekanan total, ya mol total. Mol totalnya tinggal dijumlahkan, karena mereka tidak akan saling bereaksi. Dapat tekanan total. Sekarang tekanan parsial CO2 adalah mol CO2 mol total. Oke. Kita pakai yang seperti ini. Atau Anda mau cari tekanan parsial CO2, mau pakai langsung PCO2 sama dengan mol CO2 dikali RT per volume, ini juga boleh. Mol CO2-nya kan ada ya, tuh, 212, R-nya 0,082, T-nya berapa? 200, volumenya 75. Maka ini dapatnya 46,37 atm. Ya, 46,4 sama saja. Jadi tidak ada keharusan Anda mau pakai rumus mana, gitu ya. Kalau Anda merasa rumus ini lebih cepat nih, ini lebih teliti nih, silahkan pakai yang manapun, silahkan, tidak ada masalah. Ini adalah aplikasi tekanan parsial Dalton untuk mengumpulkan gas di atas air. Modelnya seperti itu. Jadi kalau ada gas masuk, gas itu akan naik. Syaratnya adalah gas tersebut tidak larut dalam air. Ya. Jadi ketika gas itu masuk, dia akan menekan air yang ada di dalam botol untuk turun. Jadi syaratnya gas tersebut yang masuk itu tidak larut di dalam air. Maka tekanan total yang ada di atas ini nantinya adalah uap air dan tekanan gasnya. Ini tadi contohnya, jika gas oksigen dikumpulkan di atas air, hingga volumenya sekian, tentukan tekanan parsial dari gas oksigen. Mudah, jadi kita tinggal masukin tekanan totalnya berapa. Kemudian dikurangi dengan tekanan uap air pada temperatur sekian. Ini biasanya sudah ada standarnya. Jadi kita tinggal lihat pada temperatur ini, temperaturnya berapa, lihat tabelnya, oh tekanan uap air pada temperatur sekian adalah sekian. Dikurangin, maka tekanan oksigennya sekian. Dari tekanan itu, kita mau tahu volume keringnya berapa, ubah ke
Ini nggak usah, ini mah perbandingan aja. Dia bandingkan dengan STP gitu ya. 760. Oke. Jawabannya sekitar sekian. Sebentar. Ini boleh TOR atau harus diubah ke ATM? Jawabannya boleh TOR. Kenapa? Kalau ini dirubah ke ATM, ini dibagi 760 gitu ya. Jadi satu ATM, ini dibagi 760, itu akan sama juga 720 per 760 gitu kan ya. Sama-sama saja. Nilainya sama-sama. Yang nggak boleh itu adalah Kelvin. Kenapa nggak boleh pakai Celsius walau satuannya sama? Karena Kelvin ke Celsius itu dijumlahkan, penjumlahan, bukan dibagi seperti TOR ini. Kalau TOR ini kan rubah jadi ATM dibagi ya. Kalau Celsius ke Kelvin bukan dibagi, gitu. Kita jumlahkan dengan 273. Oke, sampai Dalton. Ada yang mau ditanyakan? Ya, gas ini relatif lebih sederhana. Kemudian selanjutnya adalah difusi dan efusi gas. Difusi. Nah, difusi itu adalah fenomena pindahnya partikel dari konsentrasi yang lebih pekat ke konsentrasi yang lebih encer. Ya. Dalam keadaan gas, partikel dengan mudah berdifusi di antara molekul-molekul gas lainnya sehingga dapat menyebar mengisi ruangan. Kenapa dia harus berdifusi? Karena dia harus mencari keseimbangan. Dia harus membuat sistemnya menjadi homogen. Homogen di sini yang dimaksud adalah komposisi di bagian manapun itu harus seragam. Makanya dia harus berdifusi. Gerakan partikel yang berdifusi adalah gerakan acak akibat tabrakan tumbukan pantulan dengan partikel gas lainnya. Ya. Beda dengan efusi. Efusi adalah difusi yang melewati celah kecil. Nah, jadi syaratnya adalah celah kecil. Itu saja. Beda antara difusi dan efusi adalah celah kecilnya tadi. Jadi kalau difusi itu pindahnya rame-rame gitu ya, karena tidak ada celahnya. Tapi kalau efusi itu diberikan celah. Jadi yang lewat itu lebih teratur. Laju efusi dibahas oleh Pak Graham. Jadi muncullah hukum Graham yang menjelaskan bahwa laju efusi gas itu berbanding terbalik dengan akar kuadrat kerapatannya. Kerapatan di sini densitas maksudnya massa jenis itu adalah massa per volume. Oke. Kalau volume ruangnya sama, maka yang berhubungan adalah massanya. Dan massanya itu ujung-ujungnya akan berhubungan dengan massa molar. Jadi sebenarnya laju efusi gas itu berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa molarnya. Jadi laju A dibagi laju B itu adalah akar massa molar B dibagi massa molar A. Jadi dibalik, ya. A per B akar B per A. Intinya adalah mereka yang punya massa lebih berat itu akan punya laju yang lebih lambat. Ya, logikanya adalah kalau orang yang punya massanya beratnya lebih besar gitu ya. Orang yang punya massanya 93 kilo sama orang yang punya massanya cuma 65 kilo gitu ya. Kalau disuruh lari, otomatis yang kurus yang 65 kilo akan lari lebih cepat. Logikanya seperti itu, ya. Contoh perhitungannya. Hitung perbandingan laju efusi gas hidrogen dan uranium heksafluorida, yaitu gas yang digunakan dalam proses pengayaan untuk menghasilkan bahan bakar dari reaktor nuklir. Otomatis kita bisa tahu H2 itu lebih ringan daripada UF6. Sehingga kita harus punya laju H2 lebih cepat. Sekian kali lebih cepat daripada laju UF6. Kita masukin laju H2 per UF6. Akar massa molar UF6 352 bagi 2 diakarkan. Jadi laju H2 akan 13 kali dibandingkan laju UF6.
Jadi benar dengan jawaban kita. Nah, oke, ini teori kinetik. Teori kinetik ini kita melihat gas tadi lebih ke molekularnya, fenomena molekulnya, bukan hanya fenomena fisik yang kita lihat misalnya tekanan membesar ketika temperatur diperbesar. Kita lihat secara molekular apa yang terjadi ketika temperatur diperbesar, kenapa tekanannya bisa jadi lebih besar. Oke, kita lihat. Nah, postulat dalam teori kinetik gas ideal adalah partikel gas ideal sangat kecil sehingga volumenya diabaikan. Jadi volume gas itu sama dengan 0, mendekati 0. Oke. Yang kedua adalah partikel selalu bergerak. Tumbukan dengan dinding bersifat lenting sempurna, sehingga laju sebelum dan setelah tumbukan selalu sama. Jumlah tumbukan akan dengan dinding gitu ya, sebanding dengan tekanan gas. Jadi tekanan yang muncul adalah akibat dari tumbukan partikel gas dengan dinding tersebut. Tumbukan yang terjadi adalah lenting sempurna, laju sebelum dan sesudahnya sama, atau dengan kata lain tidak ada energi yang hilang. Kemudian tidak ada gaya yang bekerja antar partikel, sehingga tidak ada interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak satu sama lain. Jadi partikel antar gas antar partikel pada gas tersebut, mereka tidak saling kenal. Ketika tumbukan ya udah selesai. Mereka nggak sempat ngobrol, gitu kan ya? Karena tidak ada interaksi. Kemudian energi kinetik gas berbanding lurus dengan temperatur Kelvin. Kalau Anda di SMA mungkin pernah dengar konstanta Boltzmann, gitu ya. Jadi energi kinetik itu sebanding dengan temperatur. Artinya kalau temperatur tinggi, itu akan menyebabkan energi kinetiknya, partikel tersebut menjadi tinggi juga. Energi kinetik ini akan memberikan laju yang lebih besar. Temperatur dinaikkan, energi kinetik naik, lajunya menjadi lebih besar. Jadi kalau cuaca lebih panas, energi kita meningkat, maka kita akan berlari lebih cepat. Nah, hukum Boyle yang menjelaskan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume dijelaskan seperti ini oleh teori kinetik. Penurunan volume berarti meningkatkan frekuensi tumbukan partikel pada dinding, sehingga akan meningkatkan tekanan. Jadi, kalau tekanannya diperbesar, kan kita ngasih tekanan yang lebih besar, volumenya mengecil, maka ketika volume mengecil, partikel yang ada di dalam dengan jumlah yang sama tadi, mereka akan lebih sering bertumbukan. Tumbukannya sering, tumbukan dengan antar partikel sering, tumbukan dengan dindingnya makin sering, maka tekanannya akan makin besar. Jadi untuk volume yang lebih kecil, akan memiliki tekanan yang lebih besar. Volume yang lebih besar, tekanannya kecil. Karena kalau volumenya lebih besar, kemungkinan partikel itu menabrak, menumbuk dinding itu jadi lebih kecil, sehingga tekanannya akan menjadi lebih kecil. Untuk teori Gay-Lussac yang menjelaskan hubungan antara tekanan dan temperatur, ya. Nah, bila volume tetap dan jumlah orangnya tetap, ketika temperatur naik, maka kenaikan energi kinetik akan menyebabkan kenaikan energi kinetik rata-rata. Sehingga kecepatan rata-rata molekul gas menumbuk dinding menjadi semakin cepat. Sehingga menyebabkan naiknya tekanan. Ya. Jadi, munculnya gara-gara naik tekanannya gara-gara energi partikel tadi meningkat dengan adanya kenaikan temperatur. Ketika energi kinetiknya meningkat, kecepatannya meningkat, tumbuk dinding gayanya jadi lebih besar. Makanya tekanannya makin besar. Kalau untuk Charles yang berhubungan dengan volume dan temperatur, prinsipnya sama. Temperatur naik, energi kinetik naik. Oke. Nah, agar harusnya ketika kinetik naik, ketika kecepatannya bertambah, makin tinggi kecepatannya, maka gayanya semakin besar. Akan menyebabkan kenaikan tekanan. Tetapi pada Charles, tekanannya dibuat konstan.
Sehingga agar tekanan konstan, maka volumenya harus diperbesar. Nah, makanya ketika temperatur naik, volume akan semakin besar juga. Kalau Avogadro, volume itu sebanding dengan mol. Bila jumlah partikel gas yang mengisi ruangan bertambah, maka untuk mempertahankan P dan T, jumlah orangnya harus diperbanyak. Makanya volume itu berbanding lurus dengan jumlah orang. Jadi semakin banyak jumlah orangnya, maka agar tekanan dan temperaturnya sama, biar orang di dalam ruangannya itu temperaturnya tetap sama, maka volumenya harus diperbesar. Dalton. Kalau Dalton itu tekanan itu akan berhubungan P total sama dengan sigma. Jumlah tekanan individu, jumlah tumbukan independen masing-masing partikel gasnya. Cuma menjumlahkan saja. Hukum Graham juga seperti itu, bahwa datangnya dari ini. Kenapa akar berbanding terbalik gitu ya? Karena ada setengah mv kuadrat. Massa itu berbanding terbalik dengan V kuadrat. Makanya munculnya akar. Nah, ini bagian terakhir dari gas. Gas nyata. Real gas. Apa sih bedanya? Bedanya ini. Gas nyata adalah gas yang sebenarnya ada. Yang sebenarnya ada. Yang harusnya kita pelajari lebih dalam. Realnya adalah gas nyata. Gas ideal itu, kalau Anda lihat kurva ini, nah, gitu. Gas ideal itu adalah garis yang putus-putus. Oke. Yang kuning itu N2, yang biru itu CH4, yang merah itu H2, yang hijau itu CO2. Anda akan lihat bahwa semua gas ini hanya pada suhu rendah saja. Oke. Yang mirip dengan gas ideal. Gitu ya. Tekanan rendah dengan gas ideal. Kalau tekanannya makin besar, maka semakin menyimpanglah mereka. Ya. Mengapa gas ini menyimpang? Yang pertama adalah ini. Gas nyata itu memiliki volume, sementara volume gas ideal diabaikan. Jadi gini. Nah ini. Untuk gas ideal, volume gasnya itu diabaikan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini. Kalau saya punya ruangan, gitu ya. Saya punya ruangan. Kemudian ini saya gitu ya. Ruang gerak saya adalah volume ruangan ini, volume ruangan dikurangi volume saya. Kenapa? Karena saya menempati volume ini. Jadi ruang gerak saya adalah yang ini. Volume ruangan dikurangi volume saya. Untuk gas ideal, volume saya ini diabaikan. Mendekati 0. Kecil sekali. Sehingga volume ruang geraknya akan sama dengan volume ruangan. Itu yang menyebabkan gas ideal itu kita pakai volume ruangan. Ya. Jadi ini. Jadi gas nyata itu memiliki volume. Jadi volume gas nyata itu lebih besar daripada gas ideal. Karena gas ideal itu volumenya 0. Kemudian pada gas nyata, partikel itu saling berinteraksi. Apakah membentuk dimer atau bahkan mereka tolak-menolak, gitu ya. Sehingga tekanan pada gas ideal itu lebih besar daripada tekanan gas nyata. Jadi ada interaksi, misalnya H2 ketemu H2 yang lain. Mereka akan ada interaksi van der Waals, atau kita sebut interaksi dispersi London. Nah, dispersi London ini menyebabkan mereka akan memperlambat gerak mereka. Sehingga ketika gerakannya melambat, tekanan yang diberikan pada dinding itu akan semakin kecil. Itu yang menyebabkan pada gas nyata tekanannya lebih kecil daripada gas ideal.
Akibatnya, karena ada dua koreksi ini, hukum gas ideal yang tadi PV sama dengan nRT berubah menjadi P ditambah N kuadrat A dibagi V kuadrat dikali V dikurang NB sama dengan nRT. Ada variabel baru di sini, yaitu A dan B. Jadi B dan A ini. Kalau Anda lihat yang B itu ada di bagian volume. Maka B itu adalah koreksi dari volume. Koreksi dari volume itu yang dimaksud yang mana? Ini. Bahwa gas nyata itu punya volume. Makanya volume gas nyata itu lebih kecil. Makanya V dikurang NB. Parameter B menerangkan koreksi terhadap volume. Semakin besar nilai B, maka semakin besar ukuran molekul gas. Jadi B itu semakin besar jika ukurannya semakin besar. Volume gasnya semakin besar. Atau jari-jarinya semakin besar. Jadi kalau Anda lihat, gitu ya. Kenapa ini? Tapi ingat, lagi-lagi ini didasarkan pada eksperimen. Maka kemungkinan besar akan muncul beberapa anomali. Contohnya ini. Yang HE sama NE. Harusnya NE ukurannya lebih besar. Kan ya? Tapi kenapa HE B-nya lebih besar? Itu anomali. Nanti saya juga lupa apa penjelasannya. Tapi kalau makin bawah, Anda lihat selalu dia makin besar. Ne, Al, Kr, Xe. Helium ini relatif menyimpang sendiri. Kemudian juga ini sama He, Ne, oksigen, dan lain sebagainya. Itu ya, semakin besar volumenya, dia akan semakin besar jari-jarinya. Semakin besar B-nya. Kalau A itu adalah koreksi pada tekanan. Tekanan itu hubungannya sama interaksi. Jadi A itu akan menerangkan efek interaksi antara molekul gas dengan molekul gas lainnya sebagai koreksi dari tekanan. Nilai A semakin besar jika interaksinya semakin kuat. Interaksi yang dimaksud di sini apa saja? Interaksinya bisa hidrogen, bisa dipol-dipol, bisa van der Waals, bisa ion dipol, dan lain sebagainya. Ya. Taunya dari mana? Yang paling mudah adalah taunya dari massa molarnya. Jadi makin berat ya, maka interaksinya semakin besar. Oke. Jadi kalau Anda lihat, nah, rata-rata yang makin besar, dia akan memberikan A yang lebih besar. Ini makin besar semua nih. Ini yang beda sendiri mungkin di helium, hidrogen nih beda sendiri. Oksigen juga beda sendiri nih. Jadi oksigen ini relatif anomali dibanding yang lain. CO2. Jadi kalau Anda mau lihat A, siapa yang lebih besar adalah lihat massa molarnya. Kalau B, Anda mau lihat yang paling besar, lihat ukurannya. Contohnya ini, hitung tekanan 6 mol gas Xe pada 150 Kelvin dalam kontainer 4 liter menggunakan gas ideal dan gas nyata. Gas nyata ini kita sebut sebagai persamaan van der Waals. Kita hitung gas ideal, ternyata gas tekanannya 18,5. Tapi kalau kita pakai gas nyata menggunakan koreksi A dan B untuk gas xenon, maka kita akan mendapatkan tekanannya lebih kecil pasti. Nah, 14,9. Kenapa ada 14 lebih kecil? Karena xenon punya interaksi dengan xenon yang lain, yaitu interaksi van der Waals, yang itu berhubungan dengan massa molar. Ya, jadi massa molarnya. Oke, selesai. Gas ternyata sudah selesai. Nah, gas itu udah ini semua kayaknya. Charles udah semua. Ini apa? Termokimia. Ya. Oke, jadi gas sudah selesai. Kalau kita lihat sini, gas minggu pertemuan besok juga masih gas. Termokimia. Tutorial. Karena ini kuis, kita tutorialnya di hari Kamis saja.
Atau nanti kita mau nambah jam tutorial itu nggak ada masalah. Jadi kita lihat saja. Oke, gasnya sudah selesai. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Maaf Pak, tadi boleh ngulang tadi kalau misalnya A sama B itu biasanya terefeknya karena apa? A sama B, oke. Iya. Jadi, gas ideal itu, teori gas ideal itu, hukum gas ideal itu muncul dengan beberapa asumsi. Asumsi yang paling penting dari semuanya adalah asumsi ini. Jauhan. Nah, yang pertama adalah ini. Yang nomor 1. Partikel gas ideal sangat kecil. Ini adalah asumsi yang sangat penting ketika kita bicara tentang gas ideal. Bahwa volume gas ideal itu, volume gasnya sangat kecil, bahkan 0. Gitu ya, dekati 0. Kemudian yang kedua adalah ini. Tidak ada gaya yang bekerja antar partikel, sehingga tidak ada interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, dua yang penting ini, nomor 1 dan 3 ini, tidak berlaku untuk gas nyata. Nah, pada gas nyata, gas itu punya volume. Makanya dia tidak bisa pakai hukum gas ideal. Dan pada gas nyata, ada interaksi antar gas. Salah satunya adalah interaksi van der Waals. Ya. Nah, jadi harus ada koreksi nih ketika gas nyata mau menggunakan hukum gas ideal. Maka koreksi yang muncul adalah ini. Yang pertama adalah koreksi B. Koreksi B itu pada bagian volume. Artinya B itu adalah koreksi volume, di mana volume gas nyata itu, volume gas nyata itu lebih besar daripada gas ideal. Tadi gas ideal volumenya 0 gitu kan ya. Gas nyata itu punya volume lebih besar. Sehingga volume geraknya akan menjadi lebih kecil. Yang tadi saya bicarakan volume ruang gitu ya. Maka volume geraknya akan lebih kecil. Bahwa volume ruang dikurang volume gasnya berapa. Jadi B itu adalah koreksi terhadap volume. Semakin besar volumenya, maka nilai B semakin besar. Cara ngelihat volume apa? Lihat jari-jarinya. Itu yang pertama. Sedangkan koreksi A itu berhubungan dengan interaksi. Interaksi ini akan menyebabkan perubahan pada nilai tekanan. Kenapa? Tekanan itu adalah gaya yang muncul dari tumbukan ke dinding. Ketika ada interaksi, gitu ya, maka gayanya akan berubah. Tidak sama seperti gas ideal. Maka A itu adalah koreksi terhadap tekanan. Nilainya semakin besar jika interaksinya makin kuat. Kuat lemahnya interaksi, yang paling mudah caranya adalah melihat massa molarnya. Jadi semakin besar massa molarnya, interaksinya semakin kuat. Maka A-nya akan semakin besar. Kalau Anda lihat AR, KR, XE, yang paling besar adalah XE. Karena massa molarnya lebih besar. CO2, CH4, Cl2, yang paling berat adalah Cl2. 71 MR-nya kan ya, massa molarnya. CO2 44, CH4 cuma 16. Ini ya. Jadi, kenapa H2O, NH3 relatif besar? Karena selain dia punya van der Waals yang berhubungan dengan massa, kedua ini punya interaksi hidrogen, ikatan hidrogen. Maka nilai mereka akan relatif lebih besar. Nah, jadi A dan B itu bisa dilihat, A itu dari interaksi, B itu dari ukuran. Kira-kira seperti itu, Karma? Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Silakan. Ada lagi? Oh ya, jangan lupa ngisi daftar hadir ya. Saya ingin konfirmasi materi kuis, Pak. Oh iya, silakan. Tidak sampai gas ini kan ya, Pak? Sampai soal Q aja. Tidak. Jadi nggak ada soal yang hubungannya sama gas. Jadi belum pakai PPNRT, kita belum pakai di kuis. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi untuk yang baru datang, kuisnya akan dilaksanakan tanggal ini. Jadi kuisnya di sini nih. Kuis. Oh, nggak bisa. Kita dulu. Jadi kuisnya akan dilaksanakan di tanggal
Nah, di sini nih. Kuis pertama. Materinya apa saja? Materinya dari ini. Enggak, dari pendahuluan dari sini sampai stoikiometri. Jadi ada 4. Atom, molekul, struktur atom, sistem periodik. Itu 2 materi itu. Kemudian mol dan persamaan reaksi, persamaan kimia. Kemudian stoikiometri. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Hari Kamis depan, Kamis berapa hari lagi gitu ya. Kita masih bicara gas, latihan, atau kita masuk termokimia dulu ya? Biar latihannya nanti-nanti aja, digabungin. Gimana? Mau latihan dulu atau mau langsung ke lanjut materi lagi? Untuk hari Sebentar, besok ya, Pak. kita kasih polling lah. Saya buatin polling, benar. Hari 22 Februari 2021, pertanyaannya apa? Anonim aja. Pertanyaannya adalah pertemuan selanjutnya maunya apa? Latihan gas atau lanjut materi termokimia? Save. Launching. Silakan di polling. Oke. Ada 61, 62. Oh, saya. Oke. Mahasiswa kita ada berapa sih? Empat, oke. Oke, 72. Oke. Kelihatan ya pollingnya ya? Belum, Pak. Oke, kalian bisa lihat hasil pollingnya kan ya? End polling, end poll. Oke. Share result. Oke. Ya, hasilnya menunjukkan 42. Menginginkan latihan. Oke, kita latihan kalau gitu. Jadi pertemuan selanjutnya saya akan menyiapkan soal untuk kita latihan bagian gas. Kalau kalian punya soal mulai dari yang pertama kemarin, struktur atom dan lain sebagainya, stoikiometri dan lainnya mau dibahas, silakan dibawa. Ya. Jadi kalau nggak ada, nanti soalnya dari gas dari saya. Tapi kalau Anda mau mulai latihan buat kuis, gitu ya, mau bawa soal stoikiometri yang lain, bawa saja. Nggak ada masalah. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke ya, jadi pertemuan selanjutnya kita akan bicara tentang gas, latihan, dan latihan yang lain, kalau Anda bawa soalnya. Baik, untuk kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Jaga kesehatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.